Terima kasih Pak Haji Asep. Yang pertama, untuk mewakilkan menagih hutang. Mewakilkan itu tadi boleh mewakilkan apapun yang bisa dilakukan oleh orang itu, ya kan? Kemudian dia mewakilkan kepada orang lain. Sebenarnya dia bisa nagih hutang, bisa nggak menagih hutang? Bisa kan? Menagih hutang. Hanya saja ini yang ditagihnya itu mereka doang. Kemudian dia minta bantuan orang yang jago diplomasi misalkan. Ya. Nah itu boleh mewakilkan, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dalam bahasa Inggrisnya debt collector, ya kan? Inggris, istilah Inggris. Dan itu kan utang. Kolektor itu pengumpul, berarti pengumpul penagih utang. Itu boleh Pak. Yang enggak boleh adalah kekerasannya. Ketika menggunakan kekerasan ini yang enggak boleh. Satu, melanggar hukum, dua, melanggar agama. Kekerasan enggak boleh. Nah ini, jadi jangan salah paham. Kalau nagihnya boleh, tapi penggunaan kekerasan ini yang enggak boleh. Ini sekarang ada diburu Polri, sekarang polisi ini. Kalau yang begitu-begitu nggak boleh. Makanya saya bilang tadi yang pintar diplomasi, ya kan? Itu seperti itu. Tapi kalau dengan penggunaan kekerasan itu yang nggak boleh, Pak. Kalau menagihnya boleh, mewakilkannya boleh. Tuh, daya satu daya. Yang kedua, husnul khotimah. Kita mendoakan husnul khotimah buat yang hidup atau buat yang mati, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Jadi kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan jamaah pengajian ini semuanya kalaupun tidak ada umur, nanti suatu saat semoga ada dalam keadaan husnul khotimah. Boleh. Artinya husnul khotimah itu mengakhiri kehidupan ini atau mendapatkan ajal itu ketika dalam keadaan baik, syukur-syukur dalam keadaan ibadah. Itu seperti itu. Bagaimana kalau yang sudah mati? Sama, karena kita enggak tahu. Ya mudah-mudahan dapat husnul khotimah. Memang ada tuh ceramah di WA tuh, saya juga pernah lihat tuh di grup DKM kali ya. Itu ngapain orang mati didoain katanya? Nggak begitu juga Pak. Kalau ngedoa mah nggak ada yang salah ngedoa. Saya mah ikut mazhab yang ngedoa itu, kalau doa itu kan isinya kebaikan. Kalau keburukan namanya bukan doa, itu namanya ngelaknat. Contoh ada orang, ada penceramah kayak saya pernah nonton tuh. Ya Allah, semoga Presiden Jokowi mati. Oh, itu bukan doa. Itu namanya ngelaknat. Ya Allah, semoga semua orang-orang yang semua anggota DPR semuanya mati tersiksa. Itu bukan doa, itu namanya ngelaknat. Allah juga enggak suka. Nabi enggak ngajarin. Doa itu pasti isinya kebaikan. Karena itu boleh semua. Lu mau doa itu boleh. Mau yang udah mati boleh. Coba kita diajarin begini. Allahumma astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li sabil hukukil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanil jami'il muslimina wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat. Kita disuruh ngedoain orang yang sudah mati, orang-orang yang masih hidup pun orang yang sudah mati, diajarin begitu kita. Nah, sekarang yang sudah mati orang baru meninggal. Innal raji'un, telah meninggal saudara Anu bin Una. Mungkin kita baca, semoga husnul khotimah. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Mendoain namanya juga. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu kondisi dia meninggal, tapi kita berbaik sangka, mudah-mudahan dia dapat husnul khotimah. Apa sih husnul khotimah itu?
meninggal dalam keadaan baik-baik saja, meninggal dalam keadaan melakukan kebaikan. Pokoknya mah kira-kira keur zalim lah, keur maksiat. Bahkan orang yang sedang berada di tempat maksiat pun kita doakan semoga husnul khotimah, enggak apa-apa. Bisa jadi orang yang sedang berada di tempat maksiat itu dia tidak sedang melakukan kemaksiatan. Bisa jadi maksudnya. Dulu kan ada seorang wali. Dan seorang wali setiap malam itu mesti ke tempat minum-minum itu. Terus setiap malam itu mesti sama seorang pelacur. Istrinya ada. Istrinya ada. Kemudian pas mati mayatnya mau dilemparkan ke ke hutan gitu, biar dimakan sama binatang buas. Kenapa? Karena sehari-harinya itu selalu bermaksiat. Dulu itu diceritakan begitu. Terus ditanya sama istrinya, sebenarnya kalau saudara-saudara pengen tahu, suami saya ini adalah seorang syekh, seorang ulama. Dia itu setiap malam ke tempat maksiat beli anggur, beli minuman keras, itu dia borong. Untuk apa? Agar malam itu minimal tidak ada yang minum minuman keras di tempat itu. Tuh botol-botolnya dibuangin air. Yang kedua, setiap malam dia mesti nyewa pelacur. Untuk apa? Untuk menahan minimal malam itu dia enggak berzina. Jadi si kiai itu si syekh ini untuk mencegah kemaksiatan, caranya dengan begitu. Tapi orang yang melihat seolah-olah dia sedang bermaksiat. Ya kan kita enggak tahu hati seseorang, lakukan seseorang. Makanya jangan pernah menjustis gitu, memvonis bahwa orang itu jahat, enggak. Kalau saya ikut mazhab yang semua orang itu punya potensi baik dan potensi buruk. Kadang yang ditampakkan itu buruknya, kadang baiknya. Saya gitu. Karena setiap orang buruk pasti punya kebaikan, dan setiap orang baik pasti punya keburukan. Ada di sini yang nggak punya dosa, di sinilah. Kita di sini ke masjid lah misalkan. Ada di sini yang nggak pernah maksiat, ada. Kan kemarin waktu hari Minggu saya sampaikan, ini karena kita ditutup aib kan. Kita kan punya aib masing-masing. Makanya nggak ada orang baik 100% nggak ada. Buruk 100% nggak ada. Pasti ada anasir yang itu ditutup oleh Allah, kebaikan atau keburukan. Keburukan yang ditutup oleh Allah. Makanya kita berdoa husnul khotimah, parahkan kepada orang mati. Boleh. Saya ikut mazhabnya yang itu Pak Haji. Tapi kalau ada yang ikut mazhab yang kayak di WA itu ya silakan. Kalau nggak salah itu ceramahnya siapa ya? Ustadznya nggak pakai peci kan? Kalau ceramah di YouTube-nya banyak. Saya ikut di YouTube-nya terus. Oh ini nggak pas sama saya, bukan mazhab saya itu. Saya bilang gitu. Terus yang ketiga tentang mandi junub. Nah kita balik lagi kalau mandi junub ya. Orang yang mandi junub itu memenuhi 4 syaratnya. 3 ada dalam laki-laki dan perempuan, yaitu iltiqaul khitanaini, ketemunya 2 penghitanan. Berarti alat kelamin dua-duanya tuh. Jadi kalau sudah masuk bahkan nempel, ketemu kan, nempel itu ketemu alat kelaminnya, wajib mandi. Wa inzalul mani, dan yang kedua itu keluar air mani, baik sedikit maupun banyak. Sudah mandi wajib. Baik itu melalui hubungan seksual ataupun masturbasi, onani, ataupun ngimpi keluar mani, berarti wajib mandi.
Wal mautu, dan yang ketiga maut. Orang mati itu wajib mandi besar, dimandiin. Karena itu jangan khawatir Pak Haji, kalau habis gituan kemudian meninggal tetap bakal dimandiin, suci lagi. Itu maksudnya. Ini apa yang dipikirkan oleh Pak Haji sudah dipikirkan oleh ulama. Jadi artinya apa? Artinya, yo kalau habis main tidur dulu, boleh. Mandinya menjelang subuh, boleh. Wah takut mati, nanti juga kalau mati dimandiin lagi, jangan khawatir. Masuk ya. Salah satu takhtas subihan nisa'u, dan tiganya lagi dihususkan bagi perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Nah, yang tadi 3 itu untuk laki-laki dan perempuan, yang 3 ini khusus perempuan. Nah, kita kan nggak pernah men, kita nggak pernah melahirkan, nggak pernah nifas, karena kita mah cuma nitip. Makanya kata orang Arab, ini anak siapa? Anak saya. Oh nggak bisa, itu anak istrimu. Jadi laki mah tuh boga anak sah awewe, anu ngajar awewe. Gitu. Jadi sekali lagi, jadi syaratnya orang harus mandi junub 6 tadi itu. Di luar itu nggak wajib. Bagaimana kalau baru farlai? Dadasan. Deh, karena geniung geus aya tamu. Kamu masih kena hiji jeung mitoha mah harita baheula. Karena ge memulaian. Nih mitoha balik teh cenah dila. Terus balik deui wae. Tak bulu emang kapan to, Pak? Nya. Yang geus aya mitoha mah geus Pak. Untuk diteruskeun, tapi kan kakarek dadasan. Ya, tapi kan tadi belum ketemu alat kelamin, berarti belum wajib mandi. Gimana Pak kalau sudah keluar itu? Yang keluar itu apanya? Pelumasnya. Itu bukan air mani itu. Itu namanya air madhi. Pelumas itu pelumas. Nu keluar nanti teh karasa teh ada. Jadi tidak disertai dengan nikmat. Itu namanya madhi. Berarti itu gimana? Itu belum wajib mandi, tapi harus dicuci. Kenapa? Karena najis. Najis. Kalau madhi itu najis. Pokoknya yang keluar dari alat kelamin laki-laki maupun perempuan, kecuali mani itu najis. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i, mani itu suci. Tapi ada juga mazhab yang lain, mani itu najis. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan najis? Karena ada dalil Kanjeng Nabi Muhammad mau sholat itu di bajunya ada mani kering, kemudian dikerik sama Sayyidatina Aisyah. Nabi Muhammad baju nanya, emang Nabi Muhammad baju itu lobat untuk pas orang mau 2 lomari. Yang Nabi masa itu Nabi imah lagi saeutik pendengar di Mekah teh gede dia sakitu imah naon. Jadi nanti madi itu najis. Wadi air yang seperti madi ya, kental juga tapi keluar karena capek habis capek keluar. Apalagi udah air kencing ini najis. Tapi jangan punya pikiran begini nih, namanya gini syariat. Loh Pak, kalau kerannya kotor, maka yang keluar kan kotor. Ini kan kerannya ini kan tempat keluar najis. Kemudian air mani juga keluar lewat situ. Berarti najis dong, jangan dipikirin begitu, syariat sudah begitu. Jangan dianalisis lagi begitu. Syariat itu udah begitu. Yang punya syariat itu kan yang Nabi, ya sudah, Nabi juga begitu gitu.
Jangan kemudian dipakai logika gitu maksudnya. Ya kan kalau kerannya kotor, maka yang keluarnya kotor, keluarnya najis kan gitu. Benar enggak? Nah, itu jangan dipikir begitu. Berarti kan air mani juga najis. Ya, jangan pikir gitu. Ya sudah. Kanjeng Nabi juga menganggap mani itu suci. Selesai di situ. Jadi namanya syariat itu milik Kanjeng Nabi. Ya, karena Nabi sebagai syariat, pembuat syariat. Ya, Allah dan Kanjeng Nabi itu sebagai syariat, pembuat syariat itu. Saya kira itu Pak Haji. Ada lagi tadi yang belum menjawab? Udah ya? Jadi ini itu boleh setelah berbulan atau juga menjelang subuh? Iya, itu boleh menjelang subuh. Jadi tidur dulu boleh. Kan tadi takutnya nambah kan itu. Oh ya bisa nambah Pak Haji tuh. Kan ada kemungkinan. Kan dihitung-hitung subuh dilakene mah. Ayo ada ya. Ayah kena ya. Mah boleh. Ya silakan Pak. Itu ibadah Pak ya, itu ibadah. Ngeunah banget jadi orang Islam. Ya, tapi sebuahnya yang ketiga bilang kudu sebuah Pak. Ayo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya di luar tema tadi. Apa-apa? Mohon penjelasan. Kita semua tahu bahwa yang mati ini cuma Allah ya. Tapi saya suka mendengar ketika orang bersumpah itu suka mengatasnamakan Rasul untuk meyakinkan orang itu demi Allah, demi Rasulullah. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab Pak, barangkali diperkenalkan namanya Bapak ini sering ke masjid gitu kan belum tahu. Oh ya, mohon maaf saya belum pernah mengenalkan diri buat bapak-bapak semua, salam kenal. Mungkin saya agak asing ya di sini ya. Saya kebetulan kos di rumah Pak Dede ya di tikungan sini ya. Kalau nggak salah Ibu Ke. Oh iya. Dan saya kalau ada di sini cuma kalau saya ada di sini cuma hari Senin sampai Rabu aja. Oh iya. Selebihnya saya keliling luar kota. Saya tinggal di Jakarta di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya. Dan saya Muhammad Safi. Ya Pak Sapi ya. Ya salam kenal ya. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak. Sumpah itu demi Allah, demi Rasulullah ya boleh untuk meyakinkan namanya sumpah. Tapi kita diajarin untuk tidak gampang angkat sumpah. Biasanya orang yang banyak ngomong demi Allah biasanya suka bohong. Demi Allah orang masih. Lama-lama bukan demi Allah, bumi Allah dah. Bumi Allah, jadi bumi Allah. Biasanya orang yang sering sumpah itu banyak bohong. Jadi sumpah itu harus tetap sakral. Jadi dilakukan hanya untuk hal-hal tertentu dan yang penting sekali. Terus Allah mengajarkan kita untuk sering bersumpah terhadap sesuatu. Wadduha demi waktu duha, wal asri demi waktu asar. Allah lagi sumpah demi waktu. Kemudian wal fajri demi waktu subuh, wal laili demi malam. Jadi di Al-Quran itu banyak sekali sumpah Allah menggunakan makhluk, ya kan? Berarti Allah menggunakan makhluk. Malam makhluk kan? Makhluk. Asar makhluk. Waktu itu makhluk. Nah satu. Jadi kalau demi Allah, demi Rasulullah itu untuk memperkuat. Yang dia tarafkan adalah Allah. Tanya berikutnya. Maksudnya apa sih orang bersumpah atas nama Allah? Seperti pejabat dilantik atas nama Allah. Karena di belakangnya dari sampingnya itu Quran. Kenapa harus pakai Quran? Kenapa harus pakai Allah sumpah itu? Sebenarnya sumpah itu adalah menyerahkan kebenaran kepada yang maha benar, satu Allah dan Rasul. Jadi
Menyerahkannya apa maksudnya? Mempertaruhkan. Aku ini bersumpah ini atas nama Allah. Mempertaruhkan Allah. Kenapa Allah dipertaruhkan? Karena yang paling berharga bagi manusia adalah keimanannya. Yang paling berharga bagi manusia adalah iman. Iman kasah, iman ke Allah. Yang paling berharga. Coba, di saat orang itu bangkrut, orang punya rumah bisa hilang, nggak apa-apa, dia masih bisa hidup kan? Orang punya jabatan bisa hilang jabatannya, dia masih hidup nggak? Masih hidup, bener nggak? Orang punya mobil bisa hilang, bisa habis lah, bisa rusak, bisa dijual habis, nggak bisa dibanggakan itu. Bangkrut misalnya, apa yang dia punya sih? Dia masih hidup. Apa yang dia punya? Makan susah apa? Yang dia punya cuma satu, yang nggak bisa dijual, yang nggak ada tokonya, yang nggak bisa dijual apa? Keyakinan. Maka sebenarnya ketika dia bersumpah, dia mempertaruhkan apa yang saya yakini, apa yang diyakininya, untuk kemudian melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalau kan disebut demi Allah saya bersumpah, kan gitu. Kalau dia tidak sesuai dengan apa yang disumpahkannya, berarti dia telah menjual Allahnya, dia telah menjual keyakinannya. Kan dia pertaruhkan itu. Karenanya para pejabat dilantik mesti menggunakan Allah. Kalau dia tidak sesuai dengan apa yang disumpahkannya, dia telah mempertaruhkan Allah. Cuman kan ini nggak dipahami oleh kawan-kawan yang dilantik itu. Kan gitu. Kan dilantik itu kan begitu sebetulnya. Demi Allah saya bersumpah. Dari presiden sampai RT dilantik kan? Enggak, lurah lah gitu. Benar demi Allah sampai. Nah gitu. Jadi baik lagi boleh bersumpah demi Allah. Kenapa? Karena itu yang kita pertaruhkan. Makanya kalau itu sering-sering dipertaruhkan jadi nggak sakral. Ya pulang dari mana sih Kang? Kata suami, kata istrinya. Ya, biasa itu ada pelanggan baru, betul. Gimana mau itu ngurus-ngurus ini? Demi yang benar, demi Allah. Wah demi Allah, jadi masa demi Allah ngomong sama istri? Biasa aja. Jangan banyak demi Allah. Biasanya ada dalam kaul ulama itu, biasanya orang yang sering banyak ngomong demi Allah itu biasanya bohong. Jadi untuk menutupi kebohongannya dia menggunakan Allah. Nah itu balik lagi, menggunakan Allah untuk kepentingan pribadi yang kurang bagus. Itu nggak pas, nggak boleh. Saya kira itu Pak Haji ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jam 5:30 lewat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Pak Haji Asep, terima kasih.